ada aja sore ini, ada Mas Ikang Fauzi. Halo, Des. Dan kita kasih tepuk tangan juga, ada Bapak Yunus Patriawan Noya. Pak Yunus ini pemirsa adalah Direktur Advokasi dan KIE BKKBN. Ya, dua tamu istimewa saya akan membicarakan remaja berkarakter yang menjadi tulang punggung masa depan Indonesia. Contohnya teman-teman yang ada di studio dan Anda yang tengah menyaksikan kita, Anda semua adalah contoh remaja berkarakter. Ini biar kita satu persepsi, mungkin Pak Yunus kali cerita dulu. Berkarakter tuh masuknya seperti apa nih Pak? Oh iya. Jadi gini, kalau kita ngomong soal karakter itu banyak definisi para ahli yang pada dasarnya itu berbicara tentang watak, ya. Watak berupa konsep atau jati diri, sikap yang meliputi keseluruhan perilaku yang menonjol. Nah, perilaku ini bisa dibawa karena bawaan lahir, itu kalau psikolog kayak Pak Ikang ya. Kalau oleh sosiolog karena dipengaruhi oleh lingkungan. Di mana dia lahir, di mana dia tumbuh berkembang, itu akan mempengaruhi wataknya. Nah, itu arti dari watak atau karakter yang sedang kita banyak diskusikan, terutama di era ketika pemerintah mulai banyak berbicara perihal revolusi mental. Revolusi mental. Nah, itu yang kita. Oke, menurut Pak Yunus, untuk revolusi mental ini pembentukan mental yang paling pas itu adalah pada saat remaja? Sebenarnya itu pada saat konsepsi mulainya. Pada saat janin di dalam rahim mulai, pada saat itu sebenarnya mental itu dibentuk. Hubungan emosional anak dengan ibu itu sudah terjalin pada saat itu. Jadi keluarga adalah wahana pertama dan utama untuk membangun revolusi mental, untuk membangun watak anak, untuk membangun karakter. Mas Ikang ini contoh sebuah keluarga dengan anaknya dua bisa tumbuh berkembang dengan pendekatan yang nanti kita bisa explore dari Mas Ikang lebih jauh tentang itu. Ya. Kalau dari pengalaman Mas Ikang sendiri sebagai orang tua, ketika anak-anak tumbuh berkembang sebagai remaja nih Mas, peran karakter yang baik yang tadi kita bicarakan dalam perkembangan anak-anak seperti apa Mas? Iya benar. Jadi memang faktor orang tua ini sangat dominan sekali ya. Jadi saya tuh selalu berpikir positif. Saya ngeliat ini ada di depan saya ini seperti teman-teman semua. Semua ini mereka punya potensi yang luar biasa dan orang-orang hebat semua. Gitu. Itu pemikiran. Dari situ saya mengagumi dan juga merasa mereka tuh punya hak. Nah, hak mereka tuh ada di orang tua. Jadi kalau untuk supaya anak itu bisa berkembang dengan baik, itu hak mereka tuh ada di orang tua. Jadi orang tua tuh punya kewajiban memberikan yang terbaik pendidikan, yang terbaik nutrisi buat anak, yang terbaik perhatiannya, yang terbaik pendidikannya, yang terbaik untuk jadi role model, contoh. Karena banyak juga sekarang ya seperti kalian ini ya, udah kita bersikap baik, tiba-tiba orang-orang tua kita sikapnya nggak baik, nggak konsisten. Itu kan mengacaukan pola pikir mereka. Nah, dari itulah makanya saya pikir setiap generasi itu punya ciri, punya khas sendiri, punya karakter sendiri. Dan generasi ini adalah menurut saya generasi yang terbaik. Dan harus menjadi seperti itu gitu loh. Setiap generasi itu punya ciri masing-masing. Kayaknya Mas Ikang sangat mengakui bahwa setiap orang, setiap anak, setiap remaja punya potensi di dalam diri mereka. Berarti bisa kita simpulkan dari kalimat Mas Ikang itu, kalau Mas Ikang kayak memberikan kebebasan kepada masing-masing anak untuk bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya gitu ya Mas? Iya betul. Iya itu. Tapi seperti ada tugas kamu kan MC itu membingkai. Kita juga seperti itu. Kita membebaskan anak untuk berkembang, tapi kita juga tidak membebaskan dia untuk berkembang yang tidak positif. Iya kan? Saya ini rock and roll banget gitu loh. Tapi biar gimana hidup itu kita nggak boleh nggak punya rencana. Kita nggak boleh nggak punya strategi. Nanti demikian mudahnya orang mempengaruhi kita. Kita jadi alat buat orang lain. Apalagi orang lain itu yang tidak baik. Nah, dengan itu saya katakan tidak, nggak mau gitu loh. Nah, anak-anak muda sekarang saya ngelihat mereka tuh punya potensi, punya pemikiran yang matang. Nah, tinggal kita arahin aja yang benar gitu. Arahin benar bahwasanya mereka tahu hak-hak mereka, tuntutlah ke kita. Karena biar bagaimana
generasi yang baik tuh kalau seandainya generasi sekarang memberikan sebenarnya jaminan hidup yang lebih baik lagi kepada generasi berikutnya. Ya. Benar nggak Pak ya? Ya. Betul. Jadi kita memberikan keamanan, potensi peluang yang lebih baik ke depan untuk generasi berikutnya. Itulah namanya sifat-sifat kepahlawanan. Ya, betul. Wow, Sekarang itu nggak ada. Sifat-sifat kepahlawanan di mana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan membangun dunia dan mempersiapkannya menjadi dunia yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Kalian mau jadi pahlawan? Mau. Tuh, kan? Mau. Mereka punya potensi untuk jadi pahlawan. Oh my God, punya potensi loh kita, tepuk tangan loh. Ada lagunya Gilang gini. Kaulah pahlawan yang selalu kutunggu selama ini, gitu. Kaulah pahlawan yang selalu kurindu selama ini. Kita menunggu dan kita rindu dengan jiwa-jiwa kepahlawanan sekarang. Kalau Pak Yunus sendiri, komentar Pak Yunus terhadap apa yang dikatakan oleh Mas Ikang, bahwa setiap anak, setiap generasi punya kesempatan untuk menjadi seorang pahlawan. Setiap manusia yang lahir itu selalu punya keunggulan. Nah, keunggulan itu sangat ditentukan oleh tantangannya. Ya. Nah, saya sepakat sekali Mas Ikang berkata bahwa setiap zaman itu punya warna tersendiri. Filosof bilang every man with his own history. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua kemudian membandingkan dirinya dengan anaknya sekarang. Wah, sedikit papa dulu loh. Itu dulu kan. Sekarang eranya udah lain. Ini generasi multiple interaction. Ya. Itu hebatnya generasi sekarang. Kita ngomong begini, jangan tersinggung kalau tiba-tiba dia buka iPad. Ya, mungkin kita, wah ini lagi pacaran atau apa, padahal mungkin dia mencari, bertanya ke nenek Google, apa sih topik yang dibicarakan hari ini, benar atau enggak. Jadi bukan tidak memperhatikan, justru anak-anak sekarang itu anak yang harus diacungi jempol. Apa tadi Bapak bilang multiple interaction? Oh, maksudnya apa itu Pak? Ya, jadi sekali mendengar, melihat, dia bisa memperhatikan tapi juga mencari di tempat lain, di Google. Multiple interaction. Jadi dan itu salah satu ciri generasi sekarang. Generasi Y multitasking. Iya. Oh, multitasking. Generasi Y. Iya, generasi Pantes Y. lu semua pada nanya mulu Y. Ini generasi yang luar biasa yang sekarang ini. Dan itu yang Bapak lihat perkembangan generasi remaja Indonesia sekarang. Iya. Apa yang dilakukan BKKBN Pak secara lebih tepat dalam membentuk karakter remaja Indonesia? Oh iya. Dari sisi kami, karena institusi kami itu bergerak kepada family, ketika dunia memasuki revolusi informasi, banyak orang berkata ini sesuatu yang sulit. Tapi banyak juga orang bijak berkata back to family, kembalilah ke keluarga. Seperti disebut Mas Ikang tadi, keluargalah wahana pertama dan utama membangun semua itu. Wahana utama dan pertama. Jadi dialog-dialog dengan orang tua itu tidak hanya ditentukan oleh kuantitasnya, setiap anak mau keluar mau kemana, mau apa pertanyaannya seolah itu terus. Tetapi yang lebih penting itu kualitas. Dan orang tua Indonesia harus siap, terutama bapak-bapak, harus berani keluar dari kebiasaannya untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, abis ini kita ulik lagi kenapa bapak-bapaknya yang ditantang oleh Pak Yunus ya. Keluarga yang utama dan yang pertama. Jadi Anda dan keluarga jangan bergerak, tetap di Ada aja terus. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Ayang brownies. Alhamdulillah. Udah alis ngangkat semua nih. Jahil. Berikan senyuman untuk sebuah perpisahan. Kenanglah sahabat kita untuk selamanya.
saatnya. Selamat datang kembali di Ada-Ada Aja. Semangat remaja yang seperti ini bisa kita lihat dari suara, dari semangatnya. Ini dari suaranya. Karakternya. Mantap. Hebat. Mas Ikang, aku udah lama loh nggak dengar Mas Ikang nyanyi. Gila, masih sama ya suaranya. Lenguhannya khas. Semua orang punya khas ya. Iya. Kalau Mas Ikang sendiri mengingat perjalanan anak-anak kemarin. Iya. Gimana cara Mas Ikang membimbing mereka menemukan potensinya, menggali potensi diri mereka? Saya nih kalau di urusannya sama BKKBN, saya bilang saya ini udah teruji, udah ada buktinya gitu ya. Paling nggak. Anak saya 2, perempuan, dua-duanya alhamdulillah ya. Saya pikir ya nggak perlu lagi lah, karena 2 itu buat saya bisa mengoptimalisasikan, saya punya perhatian, biaya, dan juga sampai sekarang mereka tuh kalau ngomong sama saya bilang begini sama mereka, ayah tuh kebetulan lahir duluan. Jadi kalau apa-apa yang baik tiru saya, tapi kalau ada yang jelek jangan tiru saya gitu loh. Kritik saya bilang gitu loh. Dan anak saya tuh ini sangat kritis banget lah gitu loh. Makanya dua-duanya alhamdulillah S1 udah kerja dua-duanya, nanti mungkin mau ambil S2 lagi. Dan saya pikir ya pendidikan itu formal atau non formal bisa ya, dan juga pendidikan agama biar bagaimanapun normatif tuh kita harus punya kepercayaan gitu loh. Biar bagaimana kemanapun kita akan pulang lagi ke situ. Makanya itu yang dibutuhin sama anak-anak. Jadi home itu harus merupakan tempat yang dimana mereka punya pulang punya kebanggaan, ya kan? Kalau mereka pulang mereka nggak bangga dengan keluarganya, itu masalah gitu. Oke. Nah, seperti inikah yang dimaksud Pak Yunus tadi sebelum kita jeda iklan? Pak Yunus bilang terutama ayah, terutama laki-laki, terutama bapak nih harus mau mendengar. Iya. Begini nih Pak. Iya. Oke. Ya, kan di keluarga Indonesia itu bapak adalah kepala rumah tangga, imamnya. Saya Jadi, mungkin kalau kalau ditanya pilih disegani, dihormati atau dicintai. Disegani, dihormati atau dicintai? Mas Ikang pilih dicintai. Dicintai. Maksudnya saya nggak perlu orang hormat-hormat sama saya gitu. Yang penting dia cinta sama saya, sayang gitu. Itu aja. Daripada dihormati tapi dia sebenarnya sebel sama kita. Oke. Dan itu banyak kejadian seperti sekarang. Iya betul. Aku mau tweet abis ini mau pilih dihormati apa dicintai? Iya. Oke. Pak Yunus, tadi juga kita terputus ya BKKBN. Apa yang akan dilakukan BKKBN untuk mempertegas, untuk memastikan karakter remaja Indonesia ini siap menjadi tulang punggung? Iya. Ada 2 hal yang kita lakukan. Tadi pertama yang sudah dijelaskan oleh Mas Ikang, bahwa keluarga itu wahana utama dan pertama. Peran bapak itu sangat penting sekali. Sebagai role model, jangan sampai bilang kamu jangan merokok tampil sampai begini. Bapaknya juga gini, ya. Nah, itu kita buat di dalam satu organisasi namanya Bina Keluarga Remaja. Jadi keluarga-keluarga yang punya anak remaja itu kita berikan informasi. Begini berhadapan dengan remaja, begini berkomunikasi dengan remaja. Bagaimana sikap kita melihat perilaku anak remaja kita, bahasa tubuhnya kayak apa, kebiasaannya apa. Itu Bina Keluarga Remaja, itu banyak sekali di masyarakat. Yang kedua, untuk remajanya sendiri. Nah, ini yang sering kita lihat di TV, ada kampanye generasi berencana. Genre itu bagian dari aktivitas yang ditawarkan BKKBN untuk membina para remaja. Nah, generasi berencana ini bukan sekedar ngomong, bukan sekedar menceramai dan lain-lain, tetapi ada action-action yang membawa life skill, membawa sebuah catatan untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti hari Jumat besok kita sudah akan mengadakan penilaian final Eagle Junior Documentary Camp. Eagle Junior Documentary Camp. Ya, dengan salah satu TV swasta di Jakarta ini. Nah, itu adalah forum para remaja untuk membuat film dokumenter yang mereka lakukan sendiri di sekitar mereka sendiri, dan itu ceritanya tentang remaja. Mereka diajarin tentang bagaimana menulis naskah, bagaimana menyutradarai, bagaimana pengambilan gambar dan lain, kemudian dilombakan. Nah, itu kita buat roadshow di beberapa kota. Dan dari sekian itu ada 162 naskah yang masuk.
Bayangkan dengan kita membuat acara itu, kita memaksakan anak remaja memahami genre, kita memaksakan anak remaja itu mencari referensi tentang kesehatan reproduksi. Apa yang terjadi kalau dia menikah dini, apa dampaknya dan lain-lain. Tuh kemudian hari Minggu nanti ada lomba musik rap untuk remaja. Wow, Iya. pas dong dandanan Iya, kita. tuh. Ya, you what's up? Lalu banyak lah hal seperti stand up comedy. Jadi yang beberapa TV swasta itu alumni dari BKKBN itu yang gitu. masuk di stand up comedy itu. Saya tidak usah sebut namanya. Iya, Itu iya, dari iya. kita mereka mulai berani tampil ke depan ke Jadi itu. mungkin semua BKKBN melakukan seperti itu karena merasa dan sangat sadar remaja itu adalah agen yang paling Iya, menentukan iya. sukses enggaknya Iya. masa depan Agen-agen bangsa ini gitu pembaharuan. ya. Ya, seperti yang Mas Ikang bilang ya, Iya. para remaja ini adalah pahlawan untuk generasi berikutnya. Betul. Kalau Harus untuk berkorban ya. Iya. harus mau berkorban untuk jadi pahlawan. Iya. Kalau Pak Yunus sendiri, menurut Pak Yunus, karakter remaja yang mampu menantang zaman itu seperti apa sih, Pak? Ya, yang kita kembangkan remaja-remaja yang kita harapkan bisa menantang zaman, paling tidak ada 4 modal, Mas 4 Ikang. modal. Ya. Itu yang tadi dijelaskan Mas Ikang, tapi kata ahlinya, pertama harus ada intelijensia kapital. Intelijensia kapital. Ya. Kan Mas Kecerdasan Ikang tadi, intelektual. ya, yang didapat di sekolah sudah pada S1. Yang kedua, ya, sosial kapital. Modal sosial. Biar pinter kalau nggak tahu bergaul mau jadi apa. Tuh, Harus harus pintar bisa bergaul. bergaul. Tapi bergaulnya ini yang harus pada batas-batas sesuai budaya dan karakter orang Indonesia, Ya. yaitu sosial kapital. Yang Ketiga, ketiga, trust kapital. Nah, ini yang sulit. apa ya. itu, Pak? Kepercayaan. Oh, trust Harus, ya, kapital. kita harus bisa dipercaya oleh siapapun. Oke. Nah, ketika itu, dan yang keempat, dan ini yang harus banyak kita kembangkan sekarang di era persaingan yang begitu keras dengan kehidupan yang keras, adalah soft capital, Soft capital. modal kelembutan. Modal kelembutan. How to say no with smile. Ah. Bagaimana berkata tidak kepada anak, kepada teman dengan senyum. Bukan kalau tidak, oh itu enggak usah. Kalau kita di seperti sini itu. galak, Jangan no! galak. Gitu. Sekarang harus Sang- pakai senyum iya. ya. Kesantaran sama. Ya, nah itu semua bisa ditemukan kalau sang remaja itu beriman, ya, kemudian bisa berempati, ya, tahan uji, tidak gampang goyah, bergaul dengan siapapun tapi dia tahu dirinya siapa. Wow, Seperti luar biasa. itu. Kasih tepuk tangan dulu dong Pak Yunus. Sudah membekali kita nih untuk menjadi pahlawan di generasi berikutnya. Kang Ikang, terakhir dalam kalimat pendek, apa pesan Kang Ikang untuk para remaja yang menyaksikan Ada-Ada Aja? Ke depan persaingan kita adalah dunia. Dunia. Anak-anak Indonesia remajanya jauh lebih hebat dibanding dunia lain. Yes. Karena budaya kita lebih kaya, karakter Yeay. kita lebih kuat, dan selamat datang keterbukaan itu, Ya. dan Anda jadi pemenangnya. Andalah para pemenangnya. Kita bergabung lagi besok di Ada-Ada Aja. Kita akan tutup Mas Ikang Fauzi. Jadi mana ya? Are you ready guys? Go! Bye 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 si bye! Go! Boy, si boy. Bye 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 si bye! Keras! Boy, si boy. Say! Siapa tak kenal dia? Boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Wah boy, semua suka padanya. Boy si boy, go! Boy, si boy. Hey! Boy si boy. Aduh bang. Boy, si boy. Boy si boy. Boy, si boy. Boy si boy. Boy, si boy. Siapa tak kenal dia? Boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Baik budi dan tidak brutal, jagoan lagi pula pintar. Wah boy.